wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puya Triagraini. Perkenalkan, nama saya Nia Audina. Perkenalkan, nama saya Nia Erlina. Kami dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri Salim Daud Blandong, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kami akan menjelaskan tentang proses perkecambahan pada biji dikotil dan monokotil. Langkah yang pertama, kita harus merendam biji jagung 24 jam. Setelah 24 jam direndam, biji jagung ditanam pada permukaan kapas yang basah. Bagiannya ini sudah terdapat radikula, yaitu akar. Ini pada hari kedua sudah terdapat radikula dan plunula, dan hari ketiga sudah mulai ada plunula yang semakin memanjang, dan hari keempat akar sudah mulai memanjang, plunulanya pun mulai memanjang dan sudah terlihat bentuk daun sejatinya. Tumbuhan kedua, kita akan menjelaskan perkecambahan biji kacang hijau. Langkah pertama, kita akan merendam biji kacang hijau selama 24 jam. Hari pertama, kita akan menanam biji kacang hijau yang telah direndam 24 jam tadi di dalam kapas, dan sudah mulai tumbuh radikula. Pada hari kedua, sudah mulai terbentuk plunula pada biji kacang hijau. Pada hari ketiga, plunula sudah mulai lebih panjang dan biji kotiledon sudah mulai terbelah menjadi dua. Pada hari keempat, tumbuhan mulai sempurna, terdapat radikula, plunula, kotiledon, serta daun sejati. Jadi kesimpulannya, pada peristiwa perkecambahan epigel menghasilkan peristiwa hipokotil, yaitu kotiledon berada di atas plunula dan radikula. Lalu pada perkecambahan hipogel menghasilkan peristiwa epikotil, yaitu kotiledon berada di atas radikula dan di bawah plunula.